Gallery View. Selamat datang Mas Anton di podcast yang mungil ini. Terima kasih udah mau datang. Terima kasih juga sudah diundang hadir nih, Mas Irwan. Senang saya bisa ketemu lagi. Saya kenal Mas Anton kan sejak acara sama Absas itu. Dan itu 2 minggu lalu ya, 3 mungkin ya. Juga. Gimana kesannya tuh Mas acara itu menurut Mas Anton? Ya, cukup menyenangkan karena ternyata sambutannya cukup hangat ya, banyak yang hadir gitu, pertanyaan juga banyak gitu. Dan saya banyak dapat feedback dari Mas Irwan, dari Mas BJ, juga dari para hadirin yang lain ya, para peserta diskusi gitu. Cukup menyenangkan ya. Saya pikir Mas Anton udah biasa banget sama gitu. Itu fansnya Mas Anton semua yang datang. Nggak tahu, mungkin justru malah lebih banyak fansnya Mas Irwan itu. Tapi ya senang lah, bisa berbagi bersama gitu ya. Cukup banyak kan waktu itu ya, sekitar berapa ya? 50 orang mungkin ada itu yang datang. Yang ikut podcastnya. Yang lucu adalah setelah acara itu berlangsung, banyak yang di sosial media saya bilang, wah lupa gitu loh. Jadi sebenarnya mereka udah daftar, tapi lupa datang. Jadi, iya. Harusnya lebih banyak. Iya, sayang juga ya. Bisa lebih banyak lagi ya. Ya mungkin kapan-kapan perlu bikin juga tuh acara obrol penerjemah semacam itu gitu ya. Itu kan memang kita sebut obrolan penerjemah gitu ya di acaranya itu. Mungkin tema lain, pembicara lain atau bagaimana gitu. Karena ternyata cukup banyak peminatnya gitu ya. Betul. Nah itulah niat saya ngundang Mas Anton ke sini karena ternyata saya sebagai penerjemah yang sendirian, nggak gaul, ternyata di dunia luar sana banyak animo atau banyak interest untuk dunia penerjemahan. Iya. Saya kira Mas Anton di Indonesia mungkin Mas Anton yang lebih luas ya jaringannya daripada saya soal penerjemahan. Kondisi penerjemahan di Indonesia itu seperti apa sih Mas? Boleh dari segi sastra aja atau yang lebih luas? Ya. Saya sebetulnya mungkin saya agak kilas balik dulu lah ya, karena saya juga sebetulnya agak tersesat ini ke dunia penerjemahan, khususnya penerjemahan sastra gitu ya. Tidak pernah berhayal juga gitu waktu ya katakanlah dulu gitu ya bahwa saya akan jadi penerjemah. Awalnya ketertarikan saya itu kan karena saya senang menulis gitu, terutama dan suka membaca karya sastra gitu. Nah, salah satu metode saya dalam belajar menulis itu dengan membaca karya para penulis terkemuka gitu ya. Waktu katakanlah mungkin seriusnya itu ketika awal kuliah gitu di Bandung. Tahun-tahun 95, 96 gitu. Nah, cara saya supaya bisa melakukan pembacaan lebih lebih dekat gitu, close reading itu sekalian saya dengan menerjemahkan gitu. Niatnya belajar gitu awalnya, belajar teknik menulis gitu. Saya terjemahkan ya buku-buku yang ada waktu itu yang bisa saya akses gitu. Misalnya saya salah satu hobi saya itu kan keluyuran ke tempat toko-toko buku bekas tuh di Bandung, ada Cihapit gitu ya, Palasari, Suci gitu. Karena waktu itu lumayan susah tuh akses ke buku-buku ya katakanlah berbahasa Inggris, sastra dunia gitu ya. Misalnya toko buku yang menjual khusus buku bahasa Inggris atau bahasa asing itu juga hampir bisa dibilang belum ada ya. Nggak, QB dulu belum ada, sekarang sudah nggak ada juga ya. Aksara Kinokuniya di Jakarta kan jauh gitu ya. Nah, jadi saya mengandalkan toko-toko buku bekas itu dan perpustakaan di kampus saya gitu. Nah, saya coba terjemahkan misalnya cerpen-cerpennya Mark Twain, kemudian O. Henry, Zide Maupassant ya, penulis klasik yang buku-bukunya, buku bekasnya itu bisa saya akses gitu di Cihapit, di Kapundung. Nah, kemudian karena saya masih nggak yakin gitu ya dengan terjemahan saya coba mengujinya dengan saya kirim ke media massa gitu. Jadi saya juga awalnya penerjemah yang sendirian juga sebetulnya, bahkan tidak tahu gitu dunia penerjemahan itu. Saya meraba-raba aja gitu. Nah, kenapa saya kirim ke media massa? Karena waktu itu
saya kadang-kadang saya melihat di surat kabar, Pikiran Rakyat, Kompas, Republika waktu itu ada terjemahan gitu. Nah, sehingga kan saya berpikir wah ini ada peluang dan saya mencoba menguji itu gitu. Saya kirim gitu. Nah, ternyata dari beberapa yang saya kirim di awal itu dimuat. Nah, ada cerita lucu juga. Jadi saya kan nggak langganan koran ya waktu itu. Saya kadang-kadang seminggu sekali atau 2 kali ke perpustakaan. Nah, cerpen terjemahan pertama saya itu dimuat di Pikiran Rakyat. Nah, saya baca di saya berkala pergi ke namanya perpustakaan daerah di Bandung, tuh Jalan Soekarno-Hatta. Nah, itu saya baca gitu ya, kan itu harus nunggu orang juga kadang bergantian gitu. Nah, saya baca koran hari Minggu kan yang ada koran hari Minggu gitu ya, saya bacanya hari Senin atau hari Selasa gitu. Koran hari Minggu itu saya sampai paragraf kedua saya baru sadar ini terjemahan saya ternyata yang saya kirim mungkin udah sebulan atau 2 bulan sebelumnya gitu. Itu agak lucu juga gitu. Begitu saya lihat, dan itu karena itu baru pertama kali dimuat di media itu ya agak norak itu ini reaksinya gitu. Kalau nggak malu mungkin udah teriak di situ gitu. Itu betul-betul nggak nyadar saya sampai paragraf kedua baru oh, ini kayaknya kenal saya. Pas saya baca di bagian bawahnya itu kan ada tuh penerjemahannya. Oh iya. Nah di situ saya mulai lebih percaya diri dan makin tertarik gitu ya. Saya mulai berani kirim ke misalnya Kompas gitu. Nah itu sebulan atau 2 bulan kemudian saya dimuat di Kompas. Saya masih ingat cerpen yang pertama tadi itu cerpennya Mark Twain ya, Luck judulnya. Yang kedua itu yang di Kompas itu judul cerpennya Jorge Luis Borges, pengarang Argentina. Nah, cuma waktu itu ada kesalahan dari Kompasnya, nama penerjemahnya nggak dicantumkan. Jadi ketika saya bilang ke teman saya itu kan nah itu yang kedua itu saya baca korannya di kampus, di sekretariat organisasi gitu. Saya bilang ini terjemahan saya, nggak percaya teman saya malah nggak ada namanya gitu. Akhirnya saya kirim ini surat pembaca gitu ke Kompas. Minggu depannya baru disebut gitu, ada kesalahan itu harusnya penerjemahan disebut nama Anton Kurnia gitu. Nah, Mas, ya. Itu apakah cerpen pertama itu langsung Mas merasa sekarang saya sudah penerjemah? Belum. Bahkan sampai sekarang pun saya jarang mengaku penerjemah. Saya kalau misalnya di menulis gitu ya, saya tulis penulis gitu. Karena bukan berarti saya tidak mengerti proses penerjemah ya profesi saya penerjemah selain penulis dan editor gitu. Tetapi saya buat saya itu satu bagian dari satu paket buat saya gitu ya. Dan memang awalnya dari menulis gitu. Nah, ketika saya mulai dimuat tuh saya tidak merasa ya baru juga beberapa cerpen gitu ya, dan belum pernah menerjemahkan buku bahkan waktu itu belum terbayang gitu. Dunia penerbitan tuh saya merasa jauh gitu dengan realitas sehari-hari saya gitu. Jadi masih hobi aja gitu, hobi menulis juga kan belum terlalu serius ya, masih mahasiswa waktu itu ya. Tetapi itu sudah membuka satu ruang imajinasi baru lah gitu, bahwa ternyata saya bisa menerjemahkan, bisa dimuat gitu, dan itu menyemangati saya untuk menerjemahkan lebih banyak lagi gitu. Saya juga lebih serius belajar menulis gitu. Nah saya mungkin saya kaitkan ke buku yang baru terbit itu ya, Seni Penerjemahan Sastra. Nah, kenapa misalnya saya menulis buku itu, mempublikasikan buku itu? Nah, saya ingin sebetulnya ketika saya pertama terjun di dunia penerjemahan itu kan seperti nggak ada peta, nggak ada gambaran gitu ya. Dan saya juga nggak tahu gitu buku-buku yang kira-kira bisa, katakanlah memandu ke arah situ gitu ya. Saat itu gelap gitu dan tidak tahu, dan tahu saya memang belum ada ya. Nah, saya salah satu niatnya menerbitkan buku Seni Penerjemahan Sastra itu juga itu ya, memberi kisi-kisi kepada katakanlah penerjemah yang baru memulai atau orang yang tertarik kepada dunia penerjemahan, khususnya penerjemahan sastra, supaya tidak terlalu gelap seperti saya lah dulu gitu. Ada paling tidak ada referensi lah gitu. Starting point. Ini ada poin yang saya bilang tadi, ada starting point lah.
Ini Mas, ini ada yang menarik menurut saya karena kurang lebih walaupun nggak persis sama, kita sama-sama kecelakaan jadi penerjemah. Saya itu juga Iya. ngirim surat ke Mizan. Waktu itu saya kebetulan dapat kerja ngajar bahasa Inggris. Terus saya tuh mikir, Hmm, saya udah ada modal bahasa Inggris. Gimana ya cara, iya. masih mahasiswa juga, gimana caranya saya Hmm, baca buku, tapi dia dibayar juga. Saya bisa baca buku dan dibayar. hmm. Terus saya kirim ke Mizan, Ka- Karena memang suka baca gitu ya, Mas Irwan ya. saya memang suka baca. Iya. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah berarti ada semacam gateway keeper yang mengasih jalan saya waktu itu adalah penerbit Mizan dengan cara Hmm, sebelumnya ngasih tes. Sementara dari cerita Mas hmm. kan adalah koran. Nah, Iya. rata-rata apakah Mas Anton tahu bahwa sekarang itu jalan yang seperti itu lebih sering terjadi ketimbang yang punya pendidikan formal. Jadi dia memang niat sekolah Oh ya. rumah gitu. Gimana Mas? Ada nggak? Iya. Nah, Kalau saya lihat malah kawan-kawan penerjemah gitu ya. Ya kebetulan saya juga di penerbit gitu, berkecimpung di penerbit, sehingga sedikit banyak tahulah penerjemah yang apa ya, aktif gitu ya. Itu justru kebanyakan tidak berlatar khusus dari katakanlah sastra. Yang paling dekat dengan penerjemahan itu kan sastra gitu ya, atau sastra Inggris, sastra Jerman gitu, sastra Jepang. Nah banyaknya justru eh, dari itu ya ketertarikan terhadap bacaan itu gitu. apakah Nah itu sebuah tetapi Mas? Apakah itu gimana? isu atau sebuah hal yang jadi kita seperti nggak ada apa kalau saya misalnya saya kan di bidang IT ya itu kalau mau bidang Hmm, IT bagus kamu sekolah IT dulu gitu. Jadi ya, profesi ini ada produsennya gitu ada sementara kalau kayaknya hmm, penerjemah benar-benar profesi yang nggak sengaja atau sampingan gitu apakah itu jadi ya, masalah Mas? iya. Kalau menurut saya sebenarnya nggak jadi masalah ya. Siapapun bisa jadi penerjemah. Saya selalu bilang siapapun bisa jadi penerjemah selama dia punya keinginan, kemauan, gitu, dan kemampuan tentu saja. Nah, artinya tetap begini, seseorang yang punya basic disiplin ilmu yang terkait itu kan paling tidak dia punya start lebih awal gitu ya. Misalnya dia belajar sastra Inggris atau sastra Jerman, dia punya modal lebih awal. Tapi bukan berarti seperti Mas Irwan, seperti saya yang belajar teknik gitu waktu kuliah, bahkan mungkin tidak terbayang. Kayak saya dulu sama sekali tidak terbayang gitu, jadi penulis, jadi penerjemah gitu. Nah, itu pun bisa gitu, asal mau terus belajar dan tentu saja mesti menguasai bahasa ya, bahasa asing, bahasa Indonesia gitu. Nah itu mungkin salah satu kuncinya kemauan untuk terus belajar gitu dari mana saja gitu. Saya juga dulu autodidak ya, saya bisa dibilang belajar autodidak, gitu. Tapi seandainya Learning by doing, kan? seandainya kita nggak diberi kesempatan oleh baik koran maupun penerbit itu nggak akan terjadi menurut saya. Hmm. Meskipun Ya betul, ya, berarti ya, kalau asesmen saya ya, kalau itu sebenarnya yang mencetak penerjemah itu adalah penerbit atau koran ataukah ada cara lain? ya, ya. Sebetulnya kuncinya sebetulnya selain ya ada media kan, ada koran, majalah, ada penerbit tentu saja, ada media, dan kedua juga, dan itu yang mungkin yang lebih penting adalah kemauan dari si penerjemah, ada inisiatif gitu, baik dari saya yang ngirim ke koran gitu, atau Mas Irwan mengirim surat gitu kan ke penerbit gitu. Ada orang-orang yang sebetulnya tertarik gitu ya menjadi penerjemah tapi tidak tahu caranya dan juga tidak punya inisiatif atau keberanian untuk memulai gitu. Maksudnya katakanlah Mas Irwan dulu sudah rekening tapi nggak sampai mengirimkan surat itu mungkin kesempatan itu tidak pernah ada gitu. Nah, ketika kesempatan itu ada dan kemudian mencintai dunia itu kan makin lancar gitu ya, pintunya terbuka, ya the rest is history gitu ya orang bilang. Saya juga begitu gitu. Dulu juga waktu pertama mengirim tuh juga nggak yakin gitu. Ya saya betul-betul saya nggak pernah belajar kecuali di sekolah ya, artinya nggak pernah kursus, nggak pernah. Jadi betul-betul karena kecintaan dan kemauan gitu awalnya gitu. Bahkan saya misalnya begini, waktu pertama mulai menerjemahkan cerpen itu mungkin karena
waktu saya zaman sekolah gitu ya, SMP, SMA itu bahasa Inggris itu selalu bagus nilai itu gitu ya. Di ijazah gitu apa STTB dulu namanya itu selalu 9 gitu. Di raport juga. Nah, sehingga ada perasaan bahwa saya ini pandai bahasa, itu perasaan saja loh ya. Pandai bahasa Inggris. Nah, ketika saya mulai menerjemah itu saya ketanggor betul. Jadi mungkin ada perasaan bukan sombong ya, tapi maksudnya merasa bisa lah gitu. Begitu mulai itu padahal cerpen sederhana itu Henry gitu ya. Begitu mulai menerjemahkan baru terasa banyak sekali kata-kata yang saya nggak betul-betul harus bolak-balik lihat kamus gitu. Kalau struktur dan lain-lain kan kita belajar gitu ya. Nah itu menurut saya itu satu pelajaran yang sangat berharga gitu. Jadi betul-betul saya sempat agak bukan frustrasi tapi agak ya kena batunya gitu, merasa agak menggampangkan, susah juga gitu hal-hal itu. Jadi berkali-kali lihat kamus. Nah, tapi seiring dengan proses itu kan kita belajar ya, terus belajar gitu. Itu dengan kita berkembang. Ada keasikan gitu. Betul ya, berkembang. Kemudian juga misalnya waktu awal-awal itu soal idiom gitu ya. Karena saya juga kan tidak punya pengalaman misalnya tinggal di luar negeri gitu. Betul. Iya, saya hanya belajar di sekolah dan kemudian itu saya praktik di sendiri saja gitu. Dan sendirian gitu. Saya juga tinggal di luar negeri itu hanya kebetulan saja, itu tidak menjadi syarat ya. Karena saya waktu ngirim ke Mizan itu saya masih di Surabaya, Mas. Masih kuliah di ITS. Dan itu seperti hook aja gitu. Oh iya. 14 tahun kemudian setelah saya 14 tahun di Norway, habis itu ketemu sama Mbak Esti di Mizan dari Goodreads kalau nggak salah. Oh iya, penerbit Mizan ya. Ya, terus nanya-nanya ada yang bisa bahasa Norwegia nggak? Atau kayaknya email ke saya langsung deh. Nah, itu mulai nerjemahin langsung dari bahasa Norwegia. Oh iya. Tapi hooknya itu tahun 99 waktu saya masih di... Dulu ya, waktu mahasiswa ya. Nah, itu dulu buku apa itu, Mas Irwan? Yang apa itu? Yang pertama waktu mahasiswa itu buku apa? Pak Herno. Kalau boleh tahu. Ya, sama Mbak... Oh iya. Bapak itu ngirimin buku Tinker Toys. Tinker Toys. Jadi semacam buku self-help gitu. Novel juga ya? Bukan. Oh, self-help malah ya? Nah, itu dia. Saya juga ke situ lagi. Mas, kira-kira membedakan terjemahan sastra dan non-sastra itu Mas Anton melihatnya gimana? Karena kalau menurut saya entry point untuk... Sebetulnya lebih ke apa ya? Teknisnya mungkin yang lebih berbeda gitu ya. Itu satu. Kedua, ya minat sebetulnya. Misalnya kalau saya memang karena minat awalnya kan karena menyukai sastra, cerita, fiksi gitu ya. Walaupun saya juga cukup banyak menerjemahkan non fiksi. Nah, bahkan buku kalau dibilang buku pertama yang saya terjemahkan itu terjemahan ini Al-Qur'an. Karena ditawarinnya itu gitu. Iya, terjemahan Al-Qur'an versi Syiah gitu. Jadi duluan. Jadi setelah saya menerjemahkan ya ada beberapa cerpen gitu ya, sudah punya portofolio lah di koran. Saya waktu itu masih mahasiswa. Terus lagi butuh duit gitu ya. Terus saya tanya ke kawan gitu, ada nggak ini peluang nerjemahin gitu. Tawarin oleh teman saya itu gitu. Ini kebetulan ada nih, tapi terjemahan Al-Qur'an katanya. Nanti saya bawa ketemu dengan yang punya pekerjaannya gitu, namanya Ustadz Husain, cukup terkenal waktu itu di Bandung. Dia banyak banyak mahasiswa yang berguru kepada dia, tapi saya tidak kenal personal sebelumnya gitu. Dan tapi saya punya teman di kalangan Syiah gitu ya, dan saya tidak ada masalah dengan itu gitu. Nah, waktu itu saya datang, kemudian dites lah begitu ya. Sempat kan saya bawa portofolio saya, tapi kan beda itu terjemahan fiksi gitu ya di koran gitu. Sebenarnya yang mau dikerjakan terjemahan Quran gitu. Saya masih ingat judulnya itu terjemahan tafsir bukan jadi tafsir Al-Quran versi Ahlul Bait gitu. Nah, dites oleh Ustadz Husain ini, dianggap lulus gitu, akhirnya diberi job itu gitu. Nah itu non fiksi kan gitu, dan saya belajar juga banyak hal dari proyek itu gitu.
Ada Nah, kata menurut saya, Maaf. ya, menurut saya sebetulnya penekanannya ya barangkali yang berbeda antara yang fiksi dengan non fiksi gitu. Non fiksi mungkin yang lebih dibutuhkan adalah ketepatan gitu ya, makna terutama juga istilah-istilah teknis gitu ya. Kalau menerjemahkan naskah atau buku IT misalnya kan ada naskah-naskah apa istilah-istilah yang baku dan itu tidak bisa sembarangan diterjemahkan walaupun betul gitu ya. Maaf, Istilah pertanian, istilah teknik ya. saya mau cerita dikit Mas soal penerjemahan IT. Oke. Ada satu buku Ya. ya, yang saya pakai di tes dulu. Itu Hmm. menerjemahkan mikrokomputer, itu menerjemahkan kata memori dengan ingatan, Mas. Jadi Ingatan atau kenangan ya keliru itu jadinya ya. Ya sebetulnya tidak salah dari makna kata, tetapi kan konteksnya jadi berbeda gitu. Tidak dipahami nanti oleh pembaca ya kan. Nah, seperti hal-hal seperti itu gitu. Nah, bagus sekali. betul. Nah, makanya sebetulnya gini, saya tidak memandang penerjemahan non fiksi dan fiksi itu sebagai sesuatu yang hierarkis gitu. Itu sebagai pilihan dan bagaimana kecenderungan kita gitu. Kalau Kalau buat saya bukan sebagai hierarkis, tapi sebagai dari segi lukratif. Ya kategori aja. Kalau dari segi keuntungan gimana? Ya. Karena bukankah kebutuhan untuk non itu lebih banyak mungkin. Jadi kalau pengen dapat uang lebih banyak. Benar nggak itu, Mas? Yang kalau soal honornya mungkin kalau buku-buku kan sama ya, di penerbit tuh kurang lebih sama lah standarnya ya. Nah, kecuali kalau non fiksinya itu misalnya penerjemahan dokumen di perusahaan, nah itu memang standarnya lebih tinggi kan. Hanya lihat penerjemah tersumpah. maksud saya bukan nilai rupiah per kata. Peluangnya ya, Ya. bukan nilai nominalnya ya. Kebutuhan untuk buku non fiksi yang diterjemahkan itu jumlahnya kan kalau nggak salah kira-kira lebih banyak dari jumlah sastra kan. Benar nggak itu, Mas? Nah, sebetulnya kalau di dunia penerbitan tidak juga ya, karena ya kalau lihat kategorinya ya, karena kan non fiksi itu luas gitu ya, buku agama juga termasuk non fiksi. Tapi kalau lihat data statistik sebetulnya yang paling laku itu buku anak-anak yang notabene didominasi buku-buku fiksi gitu. Itu nomor 2 fiksi dalam arti luas ya, baik sastra maupun popular fiction gitu. Ya, artinya sebetulnya kurang lebih sama lah kalau peluang ya gitu. Nah, kalau menurut saya lebih ke kecenderungan yang bersangkutan gitu. Kalau memang tertariknya lebih ke penerjemahan fiksi gitu, ya tekuni di situ gitu. Tetapi tentu saja ada juga penerjemah yang lebih cocok menerjemahkan non fiksi misalnya. Dan dia apalagi kalau dia mempunyai latar belakang keilmuan yang mendukung gitu. Misalnya Mas Irwan teknik gitu ya, teknik informatika itu kan tidak semua orang bisa menerjemahkan dan menguasai istilah-istilah teknis itu gitu. Kalau saya misalnya menerjemahkan buku IT bisa jadi banyak kelirunya. Mungkin secara makna kata seperti tadi kita sebut tidak keliru, tapi kan konteksnya itu berbeda. Ada istilah-istilah yang sudah baku gitu. Di fisika, di kimia itu kan ada istilah heat itu misalnya diterjemahkan bahang itu sudah baku gitu. Kalau diterjemahkan lain nanti maknanya jadi melenceng gitu. Ada istilah-istilah yang sudah baku yang kita harus kuasai gitu. Nah, bedanya mungkin dengan penerjemah fiksi atau sastra pada nuansa gitu. Nah, kalau dalam non fiksi kan nuansa itu kalau bisa jangan sampai ada ya kan, harus betul-betul presisi gitu. Sementara di dalam penerjemahan sastra nuansa itu justru harus bisa ditangkap gitu. Nuansa misalnya, nah, makanya penguasaan diksi gitu misalnya, juga bagaimana menguasai konteks cerita ya. Terutama dalam penerjemahan sastra, karena sastra itu kan tidak hanya cerita, bentuk itu juga penting gitu. Ada novel-novel misalnya yang bahkan tidak plot itu tidak terlalu penting di situ, tapi misalnya ada poin yang hendak disampaikan oleh penulis. Nah, itu yang harus bisa dipahami oleh penerjemah gitu. Dia harus paham ini konteks intinya naskah ini apa gitu, teks ini apa gitu. Bagaimana dia harus mengantar atau menerjemahkan itu di dalam bahasa sasaran gitu. Nah, itu barangkali tantangannya gitu. Nah,
kalau misalnya ditanyakan mana yang lebih sulit, fiksi atau non-fiksi, tergantung penerjemah yang bersangkutan sebetulnya gitu. Jadi tidak bisa juga dibilang, oh menerjemahkan sastra itu lebih sulit ketimbang non-fiksi, belum tentu gitu. Ya buat orang-orang tertentu mungkin lebih sulit menerjemahkan non-fiksi yang bagus gitu ya. Artinya dia bisa menguasai. Tapi ya memang ada misalnya terjemahan non-fiksi yang lebih umum, mungkin lebih bisa diterjemahkan oleh penerjemah secara umum gitu ya. Tapi ada terjemahan naskah-naskah yang itu membutuhkan ya keahlian khusus, kecakapan khusus ya, seperti tadi misalnya penerjemahan buku IT, hendaknya ya dia menguasai IT gitu penerjemahnya, atau hukum gitu, dia harus menguasai istilah hukum. Kalau tidak nanti ada perkeliruan yang bisa menyesatkan pembaca gitu. Gini Mas, nah saya sendiri ya ada beberapa naskah non-fiksi ya, gimana? Ya, yang saya tangkap dari yang Mas Anton bilang itu seakan-akan yang memegang kendali adalah penerjemahnya. Apakah kadang-kadang kalau kesan saya kadang-kadang yang pegang kendali itu malah penerbitnya, Mas. Apakah mereka mau atau tidak buku itu? Jadi apakah punya 100% kendali untuk memilih apa ini atau ini, atau dia harus pragmatis, oh kebutuhan yang ada ini, saya butuh uang, saya akan menerjemahkan ya. Iya. Ya itu juga ya. Ya artinya memang karena kesempatannya juga kadang-kadang terbatas ya. Jadi begini. Ya tentu ya biasanya kan penerjemahan itu penerbit ya yang menawarkan gitu. Penerjemah menawarkan diri ya katakanlah menjual jasa gitu ya. Penerbit yang punya hajat gitu. Oh, saya adanya buku ini gitu. Nah, menurut saya penerjemah harus tahu batas-batas dia. Maksud saya begini, dia kan harus mengerjakan terjemahan dengan sebaik-baiknya tentunya, karena dia juga harus menjaga reputasi dan lain-lain. Nah, bila naskah yang ditawarkan itu, jika naskah yang ditawarkan tidak sesuai, tidak cocok, ditolak saja dengan baik-baik gitu ya, minta naskah yang lain gitu. Tapi ya memang kadang-kadang, iya, karena kalau dipaksakan nanti malah merugikan si penerjemah gitu. Nah, tetapi kadang-kadang problemnya itu ketika menunggu naskah yang tepat tidak ada tawaran yang datang gitu. Nah penerjemah bisa jemput bola juga gitu. Nah saya dulu waktu awal menerjemahkan juga melakukan itu. Nah seperti yang tadi saya sempat sampaikan bahwa saya termasuk yang agak awam ya dengan dunia penerbitan. Saya dulu merasa jauh gitu ya. Tetapi kebetulan saya beruntung karena punya teman-teman yang berkecimpung di dunia penerbitan. Jadi ada seorang kawan dulu yang tadi misalnya memperkenalkan ke pusat desain gitu ya. Kemudian ada seorang kawan lagi yang pernah bekerja di penerbit. Waktu itu dia sedang menganggur ya, karena keluar dari penerbitan tempat dia bekerja. Tapi dia kan punya mindset yang berbeda tentang penerbit dengan saya. Dia dekat gitu, orang dalam lah gitu. Jadi tahu lah gitu. Artinya misalnya dia seperti yang tadi Mas Iwan lakukan, kita bisa ini kok, kita bisa usulkan ke penerbit, kita bisa usulkan naskah gitu. Nah itu pertama kali saya mengajukan diri itu bersama dia. Jadi kami membuat semacam proposal. Nah karena kami sama-sama menyukai buku-buku sastra, kami kumpulkan beberapa buku yang ada di rumah. Waktu itu saya satu rumah dengan teman saya itu. Beberapa buku yang saya suka, buku yang dia suka, yang kemudian ada dalam kami punya akses gitu ya terhadap buku-buku itu. Kami buat proposal, kami ajukan ke beberapa penerbit gitu. Ini kami punya usul nih, kami buat sinopsis, kemudian tariknya apa untuk diterbitkan. Kemudian kami tentu dengan maksud menawarkan diri sebagai penerjemahnya gitu. Kami beri contoh terjemahan. Nah, kemudian saya sudah punya portofolio kan di koran-koran itu, di majalah. Nah, beberapa nyangkut itu gitu. Nah, itu poin yang ketika kita itu kata kunci yang sangat penting, itu portofolio. Karena kalau kita tidak mendapatkan proyek yang bisa menangkap proyek berikutnya, kalau proyek kita bukunya misalnya tidak membuat kita kredibel untuk buku yang sebenarnya kita suka,
itu kan bisa jadi menghambat karir kita itu kan Mas. Betul, ya, betul. Nah, juga saya kira memang kita perlu apa ya? Kita perlu keras kepala gitu dalam konteks sebagai penerjemah itu masing gini. Kan ada orang yang terlalu apa ya? Terlalu lembut perasaannya. Maksudnya ditolak sekali, 2 kali, 3 kali itu biasa gitu. Jangan apa ya, istilah orang sekarang itu baper dulu gitu ya. Ya biasa gitu, jangan terlalu diambil hati. Kalau ditolak 3 kita kirim 5 gitu. Gitu. Ditolak 5 kirim 10 gitu. Mundur 1 langkah, maju 2 langkah. Nah, kadang-kadang kan baru ditolak 3 kali sudah putus asa atau merasa wah aku nggak belum tentu gitu. Siapa tahu pada kesempatan keempat justru jalannya di situ gitu. Kita harus selalu, kalau buat saya, kita harus selalu berprasangka baik pada kehidupan gitu ya. Nah ini tanya nih Mas Anton ya. yang anggap sudah mumpuni ya, sudah 20 tahun lah, udah nggak bisa mengelak kalau sebagai penerjemah ya. Kalau dan saya juga kira-kira timeline-nya sama ketika memulai, itu belum ada internet, belum ada sosial media, bahkan buku-buku pun masih tersedianya. Kira-kira nih kalau Mas Anton mengandai-andaikan kalau saya mulai lagi dari nol sekarang, strategi apa yang sama yang saya lakukan atau strategi apa yang mungkin dilakukan dengan cara yang berbeda? Ya, sebetulnya poin itu tetap ya, saya kira kita harus punya inisiatif untuk menjemput bola itu gitu. Mas Irwan tidak harus punya portofolio dari misalnya koran atau penerbit, kan kita bisa berinisiatif kirim terjemahan kita sendiri gitu. Kirim contoh terjemahan sampel dengan teks aslinya, tidak usah banyak-banyak, 3-5 halaman. Nah, kalau penerbit kan sebetulnya juga, katakanlah ini konteksnya kita melamar ke penerbit ya. Penerbit itu selalu membutuhkan penerjemah bagus. Apalagi misalnya kayak Mas Irwan punya apa ya, keunggulan komparatif gitu kan, nggak banyak tuh yang bisa menerjemahkan dari bahasa Norwegia ke bahasa Indonesia gitu ya. Atau misalnya kawan-kawan lain nanti yang melihat acara ini, podcast ini, dari bahasa apa gitu. Kebetulan misalnya kuliah di mana, Swedia, di Israel gitu kan. Sebetulnya iya banyak kita penerbit yang mencari penerjemah dari bahasa-bahasa yang tidak lazim lah, katakanlah, tidak banyak yang menguasai. Itu satu keunggulan tersendiri. Nah, artinya mereka mencari sebetulnya. Nah, tapi kan yang dicari yang seperti apa gitu. Nah, kita harus bisa meyakinkan bahwa ini saya punya kemampuan ini, hasil terjemahan saya bandingkan dengan apa namanya aslinya, silakan dinilai sendiri. Dan penerbit yang apa, tentu mereka akan objektif karena mereka membutuhkan penerjemah yang bagus dan terus ya, kan buku itu selalu terus diproduksi gitu. Nah, lebih bagus juga kalau memang bisa mengusulkan juga, misalnya tadi gitu ya, seperti yang saya pernah lakukan itu, mengusulkan beberapa buku, misalnya yang dari karya pengarang Norwegia gitu, Knut Hamsun atau siapa gitu. Kalau Ove Nausgaard gitu ya, benar nggak saya ejaannya itu ya? Nausgaard Itu, ya. betul kan, belum pernah ada yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia tuh setahu saya ya. Ya. Itu agenda saya sudah ada. Nah itu kan itu sudah satu langkah maju tuh. Setahu saya kalau sekarang nih hanya Mas Irwan ya yang menerjemahkan dari bahasa Norwegia ke bahasa Indonesia. Dulu kan ada Marianne Katopo ya yang menerjemahkan Knut Hamsun sempat, tapi kan sudah meninggal ya Marianne. Dan sebetulnya masih sangat banyak kekayaan sastra Norwegia itu yang perlu diterjemah. Kemudian juga satu poin lagi, Norwegia itu kan punya Norla tuh, ya kan, lembaga penerjemahan itu yang apa namanya, dia backup buku-buku sastra Norwegia untuk nanti diberi translation grant kan kalau mau diterjemahkan di luar negeri. Nah itu juga satu poin tuh. Tinggal nanti penerbit Indonesia ini bisa tanggap nggak, dan karena peluangnya besar gitu. Nah begitu pula dari bahasa-bahasa lain, bahasa Katalan gitu. Misalnya barangkali ada mahasiswa Indonesia atau orang Indonesia yang tinggal di Barcelona gitu, menguasai bahasa Katalan gitu ya. Kalau bahasa Spanyol mungkin ada beberapa kayak Roni Agustinus dan lain-lain, tapi Katalan mungkin lebih jarang ya. Sementara mereka punya sastrawan-sastrawan yang unik gitu, kayak Sergi Pamis dan lain-lain, Qui Monzo gitu. Saya baca beberapa karya mereka. Nah, itu peluang juga gitu. Nah,
Saya ingin menyela dikit, Mas. Jadi Silakan. itu tadi yang masalah kebutuhan di penerbit selalu ada, Selalu terus ada ya. cuma harus pinter-pinter mencari itu. Lalu saya ingin mengaitkan dengan ide yang ada di buku Mas di seni menerjemahkan Oh ya, soal seni penerjemahan sastra. pemerintah sebagai eh, atau peran pemerintah melakukan upaya penerjemahan sebagai kegiatan yang lebih struktur. Kira-kira Ya, kalau Mas lihat dari kacamata itu, apa yang bisa itu kan tadi kelihatan tuh ada butuh penjembatanan nih kebutuhan satu sama betul, supply. Nah, supply-nya ini betul. karena kebutuhannya tidak terdefinisi dengan baik, supply-nya kan random ya. Kalau syukur-syukur ketemu, kalau syukur-syukur ada Ya, yang dicari gitu ya. Kira-kira bisa nggak itu oh, dibuat lebih predictable? iya, ya mestinya bisa ya, mestinya bisa gitu. Dan idealnya begitu. Jadi ada ya kembali ini ke soal strategi kebudayaan pemerintah sendiri punya komitmen nggak untuk itu gitu. Nah, saya termasuk yang apa ya seperti saya sampaikan juga di buku Seni Penerjemahan Sastra, saya sejak awal 2000-an itu berharap ada yang semacam itu gitu. Saya menulis di beberapa media menganjurkan ada lembaga penerjemahan sastra dulu itu yang saya usulkan. Nah, itu kemudian baru terwujud pada tahun 2016 itu. Jadi saya diminta oleh Kemendikbud bergabung dengan Komite Buku Nasional gitu. Yang salah satu bagiannya adalah memberikan translation grant untuk buku-buku Indonesia, tidak hanya sastra ya, buku Indonesia yang diterima ke bahasa asing. Nah, itu sebetulnya ya tidak semua ide saya ada itu karena misalnya itu kan satu arah tuh kalau yang di Komite Buku Nasional hanya dari bahasa Indonesia ke bahasa asing karena tujuannya itu kan diplomasi keluar gitu. Karena kalau dalam bayangan saya sebenarnya lembaga ini lebih khusus juga dua arah gitu dari bahasa asing juga ke bahasa Indonesia karena banyak sekali buku-buku penting seperti tadi juga kita sampaikan di yang Norwegia ya dan dari berbagai negara lain Kazana sastra dunia yang belum diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan padahal itu buku-buku penting gitu Ulysses, James Joyce dan lain-lain. Nah, sementara kalau pihak swasta kalau mau menangani itu kan terbentur dana gitu. Ulysses 1000 halaman, biaya terjemahnya berapa gitu. Belum lagi risiko bisnis kan, kalau nggak laku gimana gitu. Siapa yang baca sastra misalnya. Nah, dalam ini pemerintah yang harus ambil bagian. Nah, kemudian misalnya tadi terkait supply and demand itu juga, nah mestinya nanti lembaga penerjemahan ini juga mengumpulkan database penerjemah-penerjemah gitu. Dari bahasa Norwegia dan lain, dan termasuk juga upgrading-nya gitu, bekerjasama dengan lembaga profesi misalnya HPI, kampus-kampus, kemudian lembaga-lembaga serupa di luar negeri, misalnya ada BCLT ya di Inggris, ada Norla, kemudian ada Litprom di Jerman, ada TEDA di Turki dan lain-lain, buat kerjasama gitu, bikin workshop gitu. Nah, sebetulnya yang dilakukan oleh Komite Buku Nasional sudah merintis sekarang itu, kami bekerjasama dengan BCLT, dengan TEDA, tetapi sayangnya ini kan butuh waktu ya, strategi yang berkesinambungan, sistematis berkesinambungan, sustainable gitu ya. Nah, sayangnya ya kan kalau dalam pemerintahan itu mesti terkait juga dengan goodwill dan political will pemerintahnya. Kadang-kadang cetak birunya berganti, ganti menteri, ganti kebijakan. Nah, sayangnya itu gitu. Seperti misalnya sebenarnya Komite Buku Nasional terlepas dari saya pernah menjadi bagian dari itu ya, itu satu terobosan yang bagus sebetulnya. Tetapi sayangnya tidak dilanjutkan gitu. Begitu ganti menteri hanya 4 tahun waktu itu ya. Tidak diperpanjang gitu masa tugasnya. Nah, saya berharap di masa depan ada lagi lembaga serupa, tidak harus Komite Buku Nasional namanya atau bagaimana, tetapi fungsinya yang penting gitu terkait dengan penerjemahan karena itu penting dan juga terkait dengan peningkatan kualitas terjemahan kerjasama gitu. Sekarang ini kan dunia global sekarang nggak bisa kita berdiri sendiri-sendiri, kita harus bekerja sama dan peluang itu terbuka lebar sebetulnya gitu. Nah, kalau kita lihat hampir tidak ada negara tidak hanya negara maju ya, hampir tidak ada negara yang katakanlah punya komitmen terhadap
kemajuan dunia perbukuan dan sastranya itu yang tidak punya program itu, penerjemahan gitu ya, translation grant gitu. Itu selalu ada. Refleksi sedikit nih Mas. Tadi kita udah ngomong yang besar-besar, ingin tarik ke yang lebih personal atau lebih di dalam dunia IT itu ada Mas, sekitar 15 tahun yang lalu mulai yang namanya IT craftsmanship. Jadi kami itu pada dasarnya menulis kode itu nggak jauh beda sama menulis teks apapun, tapi kode itu harus dimengerti komputer. Nah kode itu bisa buruk, kali bisa jelek, bisa bagus sekali, tergantung beberapa properti apa yang kita bilang bagus gitu ya. Jadi movement IT craftsmanship ini mendorong supaya setiap programmer itu punya kebanggaan atas profesinya, yang artinya dia akan meningkatkan kualitasnya. Kode yang tercatat namanya di situ itu akan menjadi identitas dia. Nah, kalau kita cara berpikir itu ke penerjemahan, teks buku yang kita terjemahkan itu ada nama kita di situ. Bisa saya ingin meminta mungkin Mas Anton bisa berefleksi dari pengalamannya, bagaimana mengembangkan craftsmanship itu meningkatkan kualitas pribadi kita, apa yang dilakukan gitu. Ya, itu tentu butuh proses yang mungkin bisa panjang gitu. Dan buat saya tuh yang lebih penting lagi passion gitu ya, kecintaan gitu ya, komitmen gitu. Nah, itu seperti apa ya? Kalau kita menekuni satu bidang dan sungguh-sungguh dengan kecintaan, saya yakin bahwa itu akan nanti terbentuk satu ciri lah. Jadi seperti yang tadi disampaikan Mas Iwan dalam konteks IT kan ada kode tersendiri gitu ya. Nah sama dalam penerjemahan juga pada satu saat ketika kita terus menempa diri itu akan ada semacam signature gitu ya, ada ciri khusus lah ketika kita mungkin orang tanpa melihat nama kan ini kayaknya terjemahannya Mas Irwan nih gitu. Tapi tentu sebagai penerjemah kan kita tidak bisa melepaskan diri dari teks asli gitu ya. Maksudnya kita tidak bisa membuat satu teks yang berbeda dengan teks utamanya, teks aslinya gitu. Nah, tetapi akan timbul craftsmanship itu sebenarnya sama kan poinnya, craftsmanship ya. Dan kita akan makin katakanlah menuju kesempurnaan. Kita belajar dari kesalahan-kesalahan kita sendiri ya. Dengan satu asumsi bahwa kita selalu mau belajar bahkan dari kesalahan-kesalahan kita sendiri gitu. Nah, saya sendiri misalnya dulu sangat kesulitan menerjemahkan idiom misalnya. Tapi karena saya merasa lemah di situ, saya belajar gitu ya. Saya cari referensi, saya lewat kamus dan lain. Apalagi sekarang kan banyak sekali kamus digital. Kalau dulu ya mengumpulkan buku-buku kamus idiom gitu ya. Kemudian belajar dari berbagai sumber gitu. Nah kemudian misalnya juga, nah itu dari sisi keilmuannya ya. Tapi juga kan kita juga dari sisi bahasa ya, karena itu perkakas kita ya penerjemah, kita juga makin ya katakanlah kita belajar makin baik gitu bahasa kita sendiri dalam bahasa Indonesia ya, bagaimana membuat kalimat yang lebih efektif gitu, bagaimana membuat strategi-strategi penerjemahan yang lebih tepat gitu. Karena kan sebetulnya menerjemahkan itu ya itu bedanya dengan menerjemahkan dalam arti translation ya, itu bedanya dengan interpreting gitu ya, dengan interpreter juru bahasa gitu ya. Seorang penerjemah translator itu urusannya dengan teks gitu ya, mau nggak mau ya harus belajar dan menguasai itu gitu, membuat teks yang efektif, yang tepat dan sesuai konteks gitu ya. Di dalam IT sesuai dengan apa yang diterjemahkan. Iya. Di dalam IT yang masalah software craftsmanship tadi, itu kami ada perspektif yang lebih pragmatis, yaitu harus ada feedback. Jadi
setiap bagian kecil yang akan masuk ke aplikasi itu yang kita buat itu harus melewati code review. Biasanya ada coder lain, developer yang melihat ini, terus ngasih feedback. Atau cara yang lain adalah kita duduk bersama di satu komputer, yang satu bikin keyboard, yang satu membuat. Jadi itu adalah meningkatkan kualitas. Saya senang banget kalau saya kerja di proyek yang teman saya itu lebih pintar dari saya, karena dia akan ngasih feedback yang lebih bagus. Setelah saya lulus itu, setelah saya selesai sama itu jadi lebih bagus gitu loh. Nah, apakah ini ide seperti ini bisa penerjemahan nggak? Ya. Ini peran editor sebenarnya dalam penerbitan. Ada editor-editor yang yang kadang cukup murah hati gitu ya. Karena dia kan juga sibuk gitu ya. Tapi sebetulnya itu investasi juga buat dia, buat penerbitnya, buat dia sendiri kan. Kalau dia punya penerjemah dan bagus gitu, atau tidak-tidaknya potensial lah, kan bisa kelihatan itu dari proyek pertama gitu. Ini bagus nih, potensial. Tapi tentu mesti seperti tadi ya, dalam buat program itu juga harus ada yang disempurnakan gitu. Tapi kan kelihatan tuh ini prospektif apa enggak gitu. Nah itu bisa dibina gitu. Karena kalau dia si penerjemah ini makin bagus, yang diuntungkan penerbitnya dan dia akan keep terus tuh, jangan sampai lari ke penerbit lain, dia kasih terus, dia kasih masukan. Nah, saya beruntung karena beberapa kali bertemu dengan penerbit dan editor yang terutama di waktu awal 2005 dengan editor yang semacam itu memberi banyak sekali feedback yang bagus gitu, sehingga kita belajar dari kesalahan dan meningkat gitu. Dan tentu sebagai orang yang mau belajar, kita hendaknya tidak mengulangi kesalahan yang sama dan terus memperbaiki diri, mau belajar gitu. Itu kuncinya kan. Kadang-kadang kan ada juga yang tidak mau belajar gitu. Kadang dikritik atau bukan dikritik, diberi masukan gitu, diberi feedback, dia malah baper tadi gitu. Jangan gitu. Ya kadang-kadang kritik atau feedback itu mungkin tidak enak gitu ya, kesannya kita bersalah, tapi kita harus lihat dari sisi lain gitu, bagaimana kita itu bisa meningkatkan kemampuan kita gitu. Karena kadang-kadang kan kayaknya itu buat buku selanjutnya deh Mas Anton, seni editor sastra. ya gini, sebetulnya waktu itu kan saya bilang nih buku seni penerjemahan ini. Nah, saya cuma punya perwajahnya ini kan. Ya, waktu itu kan saya bilang itu surat cinta gitu ya. Itu sebetulnya yang saya maksud surat cinta itu karena saya mencintai profesi ini dan dunia ini gitu. Dan ada banyak hal yang saya cintai dan saya ingin memberikan sesuatu, dan kemudian ya cinta itu kan banyak sekali ininya ya, romantikanya gitu. Kadang-kadang juga tidak selalu menyenangkan, tapi itu bisa menjadi satu pengalaman lah, modal dan pengalaman untuk mungkin bisa dipetik oleh yang selanjutnya gitu. Nah, saya pernah bilang di grup Absas juga ya, ketika waktu itu Mas Sigit tanya gitu waktu pertama terbit, ini seperti apa. Nah, saya bilang bahwa ini sebetulnya bagian dari 3 buku trilogi ya, yang terkait dengan hal-hal yang saya cintai dan terkait dengan profesi saya gitu. Saya kan ya bisa dibilang profesi saya tuh 3 gitu ya. Walaupun sebenarnya itu buat saya satu paket gitu. Penulis, penerjemah, editor gitu. Karena saling berkelindan gitu. Nah, ini buku kedua sebetulnya gitu. Yang pertama adalah, ini saya kasih lihat lagi. Nah, ini yang pertama nih terbit tahun lalu. Ini tentang menulis dengan cinta gitu ya. Selalu dengan cinta, karena buat saya tuh passion itu penting gitu. Jadi nah, kemudian ini yang kedua, ini terkait dengan penerjemahan gitu ya. Nah, memang tidak hanya sekadar panduan, artinya bukan satu buku utuh yang membahas dari A sampai Z, memandu menerjemah itu bagaimana sih menerjemahkan sastra itu, bukan seperti itu gitu. Tapi memang ini terdiri dari 3 segmen ya, ada panduan, ada gagasan, dan pengalaman gitu. Jadi misalnya ada esai gitu. Jadi agak eklektik memang. Tapi saya berharap mudah-mudahan, dan saya sudah pilih esai-esai itu yang terkait dengan permasalahan dalam penerjemahan gitu misalnya.
Nah, ini satu lagi yang sedang saya rencanakan dan mulai mau buat gitu mulai tahun ini. Itu tadi yang Mas Irwan bilang, jadi yang terkait dengan penyuntingan. Jadi mungkin judulnya adalah pengantar penyuntingan dan penerbitan. Ya, itu karena ya saya ada sedikit pengalaman di dunia itu ya, penyuntingan dan juga penerbitan gitu. Dan mudah-mudahan nanti tahun depan mungkin sudah bisa terbit bukunya atau sudah jadi gitu ya. Ini baru mulai gitu, baru mulai bikin. Ya. Ini podcastnya namanya Ujar Pembaca, mungkin harus dibikin tetralogi. Ya. Sebagai pembaca gitu ya juga ya. Tapi saya pengen nanya nih sekarang ke Mas Anton. Mas Ya, Anton, silakan. kebiasaan membacanya seperti apa? Itu gimana ya? Tapi gini, nah kalau tadi saya bilang terkait profesi itu kan penerjemah, penulis, penerjemah, editor itu sebetulnya terkait dengan ya karena saya penulis gitu, saya menjadi penerjemah, kemudian jadi editor. Nah, saya menjadi penulis karena saya pembaca gitu sebenarnya, awalnya dari pembaca. Nah, itu saya sampaikan juga di ini ya, di buku Menulis dengan Cinta itu salah satu subbabnya saya judulnya adalah pada mulanya adalah pembaca gitu. Jadi saya tidak mungkin menjadi penulis, menjadi penerjemah, menjadi editor, berkecimpung di dunia penerbitan gitu ya. Kalau saya bukan pembaca. Nah, dalam hal membaca itu saya bersyukur karena berasal dari keluarga yang senang membaca, terutama ibu saya gitu. Jadi saya kira modal hidup saya itu ya dari membaca itu. Jadi saya awalnya itu ibu saya itu senang membacakan saya cerita waktu saya kecil, umur 4 tahun gitu ya. Waktu mau tidur siang. Kalau orang lain kan biasanya mau tidur malam. Kalau saya mungkin karena kalau udah malam tuh nggak usah dibacain, udah tidur sendiri. Jadi ibu saya itu selalu menyuruh saya tidur siang, dan saya seperti anak-anak lain kan tidak mau. Itu kan jam-jam asik untuk bermain kan sebetulnya gitu. Ngapain harus tidur siang gitu. Nah, untuk membujuk saya dibacakan cerita majalah Bobo gitu misalnya. Nah, ternyata menyenangkan tuh dibacakan itu. Jadi aktivitas itu membuat saya ketagihan. Jadi belum waktunya dibacain, misalnya ibu saya lagi mengerjakan apa, minta dibacakan cerita gitu. Nah, ibu saya lama-lama jadi terganggu. Karena kan harus melakukan kegiatan lain. Akhirnya saya dikursuskan membaca. Kebetulan ada tetangga tante saya itu guru SD gitu. Jadi saya les membaca ke Bu Guru ini. Sayangnya saya lupa nama Bu Guru ini. Padahal itu saya masih ingat tuh suasananya, terus sangat grafis gitu ya. Bahkan nuansanya itu saya masih ingat tuh Bu. Ibu, saya lupa namanya. Nah, saya kursus seminggu 2 kali di Ibu ini. Beberapa kali saya datang, saya sudah bisa baca, sudah bisa menulis, nggak mau datang lagi. Karena kan tujuannya untuk itu, untuk bisa membaca. Bapak saya nggak percaya waktu itu. Jadi dites itu oleh bapak saya. Ternyata bisa gitu, memang udah bisa gitu. Dan sejak itu saya bacain apapun yang ada di rumah, yang walaupun sebetulnya beberapa mungkin belum cocok untuk anak-anak, majalah ibu saya gitu ya, buku-buku kakak saya, baca komik gitu. Komik kan sebetulnya tidak semua untuk anak-anak ya. Nah, tetapi buat saya itu investasi kultural gitu. Ada satu. Karena jadi suka membaca gitu, dan sejak itu ya senang membaca macam-macam gitu. Tapi awalnya dari buku fiksi ya, cerita komik terutama. Nah, saya beruntung karena orang tua saya tidak melarang. Kan ada orang tua yang melarang anaknya baca komik tuh, dianggap tidak baik gitu ya. Sebetulnya memang iya, itu harus diawasi mestinya gitu ya. Ibu saya termasuk yang membebaskan karena beliau sendiri suka komik gitu. Tetapi ya diseleksi bacaannya. Jadi maksudnya yang komik yang kira-kira cocok untuk anak-anak gitu. Dan misalnya ketika saya ulang tahun, saya boleh milih komik sendiri. Waktu itu kan saya tinggal di Bandung, ada satu toko buku yang salah satu yang terkemuka lah untuk komik, namanya toko buku Maranatha itu di Ciatel itu. Sekarang Jalan Bu Inggit namanya. Dan saya boleh tuh kalau ulang tahun boleh milih, boleh apapun, tapi tentu dilihat dulu oleh ibu saya. Nah, kalau tidak begitu ya saya harus nabung. Ibu saya menyuruh saya menabung untuk boleh beli. Kecuali kalau misalnya kurang, tambahin gitu ya. Tapi itu menjadi satu kesenangan lah membaca itu, dan itu menjadi modal sampai terus dewasa gitu. Membaca buat saya sampai sekarang membaca itu kesenangan gitu, bukan tugas gitu, bukan. Ini kayak tetralogi
buku ini ya, sebagai pembaca ya. Sebagai penyunting, saya pernah di podcast yang awal ini kan saya ngobrol sama Ibu dari Mizan yang editor juga. Salah satu topik yang dibicarakan adalah pekerjaan editing itu, penyuntingan itu, rusak kenikmatan membaca. Apakah Mas Anton juga enggak? Iya, ya itu salah satu yang menyenangkan dari pekerjaan sebagai editor tuh itu ya, karena saya suka membaca, terus kadang-kadang mendapat buku yang bahkan belum beredar gitu ya, dapat proof edition gitu ya. Mas. Kemudian dapat itu juga kan, reward juga kan, dapat bayaran gitu. Nah jadi itu sebetulnya kalau buat pembaca itu profesi yang menyenangkan, sangat menyenangkan gitu. Mas mungkin nggak nyampe Mas. Yang saya bilang tadi itu merusak kenikmatan membaca Mas. Karena merusak ya. Oh sorry ya. Ya saya minum dulu bentar. Dan ketika dia membaca tuh dia Iya. Jadi seperti tugas ya. Ya, oke. Ya itu saya rasakan tuh. Terutama sejak saya menulis sebetulnya. Kalau dulu ya, saya katakanlah waktu SMA gitu, SMP, SMA itu saya membaca itu sangat nikmat, dalam arti ya tidak ada pretensi apa-apa, sebagai pembaca saja gitu. Nah, tetapi ketika saya sudah menjadi penulis, misalnya apalagi profesi editor gitu ya, penerjemah juga, ketika baca buku terjemahan misalnya, itu tidak bisa tidak itu sisi saya yang lain itu ikut-ikutan gitu, ikut mengkritik gitu. Ini kok begini terjemahnya, itu agak mengganggu sebetulnya gitu. Tapi kan ya saya tidak bisa surut ke masa lalu. Ya. Kadang-kadang saya rindu membaca hanya sebagai pembaca aja, nggak usah memedulikan hal-hal lain gitu. Nggak usah ada editor di kepala saya ikut membaca gitu, nggak usah ada penerjemah di dalam diri saya ikut-ikutan, atau penulis yang kok begini sih plotnya gitu misalnya, udah baca aja gitu. Tapi sulit sekarang itu, nggak, itu kan sudah apa ya, inherent dalam diri saya gitu. Satu poin Mas mungkin gitu. Tapi saya kadang-kadang rindu tuh. Sebentar lagi kan udah sampai 1 jam yang sesuai Mas Anton inginkan. Saya waktu acaranya Absas itu saya nanya kan, tadi kembali lagi ke masalah feedback tadi, editor. Saya merasa yang paling kompeten untuk memberikan feedback adalah penerjemah juga gitu loh. Kalau saya beruntung mendapatkan editor yang penerjemah, saya bisa jadi belajar. Tapi nyebut di situ Mas bahwa kebanyakan penerjemah nggak membaca karya terjemahan penerjemah lain karena dia bisa baca buku langsung itu. Apakah itu semacam miss opportunity? Karena toh kita nggak akan dapat feedback satu sama lain. Nah, ya. Kalau kasusnya seperti itu ya memang ya. Tetapi kan, nah mungkin yang bisa dilakukan adalah membentuk semacam apa ya, klub penerjemah gitu. Jadi memberi feedback gitu. Itu bisa dilakukan menurut saya. Jadi semacam kelompok gitu ya, sama penerjemah memberi masukan gitu kan, karena itu bisa saling meningkatkan kemampuan yang betul. Apalagi kan masing-masing penerjemah punya kelebihan dan kekurangan gitu ya. Kita fokus kelebihannya, maksudnya ada penerjemah yang mungkin dia kemampuan lebihnya itu pada misalnya diksi atau apa, kemudian yang satunya pada konteks kultural misalnya, itu bisa saling memperkaya kan gitu. Apalagi kalau memang sesama penerjemah yang berteman, saling kenal baik, itu menurut saya akan bisa memperkaya gitu. Nah, tentu tapi itu mesti ada komitmen yang bagus ya. Iya, artinya dia harus menyempatkan waktu. Nah, waktu itu juga mungkin bisa jadi hambatan gitu ya. Nah, apalagi misalnya penerjemah yang berlainan latar belakang gitu, bahkan berlainan bahasa yang diterjemahkan, ya satu Norwegia, satu Jerman, satu Inggris, satu Turki, saya kira itu bisa juga gitu, karena saling memberi masukan gitu. Yang mungkin benang merahnya adalah penerjemah ke bahasa Indonesia misalnya gitu. Nah, saya kira itu bisa jadi apa ya, penyemangat juga. Dan nah sebetulnya
lembaga penerjemahan yang saya bayangkan itu juga mestinya ada fungsi macam itu yang dikelola gitu. Kalau kita lihat di luar negeri kan ada misalnya translator in residence gitu ya. Jadi bahkan difasilitasi gitu. Nah, Bagaimana membuat feedback itu jadi semacam insentif juga, Mas. Jadi nggak sekedar kerja kerja bakti mengeluangkan untuk membuat ya, gitu loh. Kalau itu ada ya, modal insentif juga mungkin bisa bagus loh. ya, ya. Nah, itu bisa mungkin dikerjasamakan dengan penerbit. Kan penerbit selalu butuh ini ya, perbaikan lah. Dia butuh feedback yang baik untuk buku yang dia terbitkan. Mungkin itu bisa tuh. Atau itu tadi dikelola oleh satu lembaga gitu. Sehingga jadi dalam satu kegiatan yang juga itu bisa ya ada rewardnya juga buat penerjemah gitu. Jadi dapat ilmunya, dapat juga rewardnya, kemudian juga jaringan gitu. Nah sebetulnya makanya kita memang butuh tuh menurut saya satu lembaga penerjemahan yang komprehensif itu gitu. Jadi tugasnya selain memberikan apa ya subsidi juga dia memberikan beberapa penguatan gitu ya infrastrukturnya gitu. Karena tanpa satu kekuatan yang besar gitu, satu apa ya, misalnya campur tangan pemerintah dan sponsor atau pendanaan itu akan sulit terlaksana dengan baik gitu. Karena misalnya penerbit partikuler kan ya ada keterbatasan sisi waktu, dana dan lain-lain. Walaupun mereka juga melakukan fungsi-fungsi itu ya dalam batas-batas tertentu karena mereka membutuhkannya gitu. Nah, dalam hal ini kita membutuhkan itu satu lembaga yang mengurusi hal-hal ini gitu. Ya. Terima Gitu, kasih Mas. Mas Ya Anton. mungkin kedepannya mudah-mudahan kita boleh bermimpi kan. Betul. Gitu. Iya, sama-sama Mas Irwan. Satu Senang jam. bercakap-cakap lagi nih. Selalu, Mudah-mudahan juga bermanfaat lah buat kawan-kawan yang menyaksikan nanti ya. Mas Anton selalu welcome di sini. Kalau mau datang lagi, tinggal bilang aja Mas Anton. Saya, saya tunggu buku ketiganya. Oke, terima kasih Mas Irwan. Terima kasih. Selamat bertemu. Sampai bertemu lagi. Ya, mudah-mudahan segera selesai ya. Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas. Sama-sama Mas Irwan.